Ini kami dari jajaran RSCM, saya Dr. Lisina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah sebagai Direktur Utama, bersama Dr. Arif Rahman Sadat, PLH Direktur Medik dan Keperawatan, karena Direktur Medik kami sedang pergi haji. Kemudian Dr. Renan, Direktur Pelayanan Operasional. Kemudian Dr. Arta sebagai salah satu dokter yang merawat pasien yang akan kita bahas pada pagi ini. Dan di belakang saya adalah para tim dokter yang seluruhnya adalah tim untuk penanganan kasus yang kita bahas hari ini, yaitu Tuan MF. Kita pakai inisial saja ya, Tuan MF umur 26 tahun. Kasus ini adalah kasus yang langka, di mana RSCM menerima rujukannya dari Dinas Kesehatan Tangerang. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023 dirujuk ke RSCM dalam kondisi memang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu RSCM juga sudah menerima beberapa kali kasus rujukan dengan obesitas yang luar biasa. Salah satunya adalah yang dari Bekasi yang kita sekarang sudah kembalikan dan ditangani di sana. Kami sudah memberikan arahan kepada mereka. Dan kali ini adalah kasus dewasa. Jadi seorang laki-laki umur 26 tahun. Demikian yang dapat disampaikan pada awalnya, dan kondisi pasien saat ini masih memerlukan banyak sekali pemeriksaan dan juga penanganan oleh tim yang dari multidisiplin kami, stabil di ruangan yang memang karena kondisi yang sangat luar biasa itu kami tidak bisa merawat di ruang rawat biasa. Kami menyiapkan rawat khusus, satu ruangan hanya untuk yang bersangkutan dan tidak bisa di tempat tidur karena berat badan yang tidak memungkinkan adanya tempat tidur yang sebesar yang dibutuhkan dan berat sekali. Dan alat-alat untuk ICU-nya kita tarik untuk ditaruh di sana untuk memonitor pasien tersebut. Jadi seluruh peralatan kita tarik ke ruangan tersebut dengan memodifikasi ruangannya, kita membobok pintu dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari tim medis atau mungkin kita menunggu saja dari pertanyaan. Silahkan. Yang pertama apa enggak? Terima kasih dok, saya Atta dari Detik, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertama terkait pasien MF, ini kan kalau pemberitaan media bobot pasien diberitakan itu 300 kg. Tapi untuk sebenarnya berapa bobot pasti dari pasien MF sendiri? Dan apakah ketika pertama kali dirujuk 5 hari lalu ke RSCM dan hingga hari ini ada penurunan atau tidak? Selanjutnya, RSCM ini tentu bukan kali pertama menangani kasus obesitas. Dan beberapa hari yang lalu Dr. Lis juga menyebutkan kalau pasien MF ini mempunyai kondisi yang unik. Nah, terkait itu apakah untuk pasien MF ini sendiri ada penanganan khusus terkait case yang dialami yang berbeda dengan pasien obesitas lain atau tidak? Terima kasih. Pertama mengenai berat sesungguhnya. Memang yang kita terima itu berdasarkan berat estimasi ya. Pertama dikirim dengan estimasi 260 kg. Tetapi kita memang harus mengukur secara aktual yang berapa. Cuma timbangan untuk itu tuh memang nggak ada. Ada timbangan yang beratnya maksimum adalah berapa? 150 kilo. Lebih dari 150 kilo nggak bisa nimbang, patah dia. Gitu, jadi kita mengestimasi karena dengan 150 kilo aja nggak kuat gitu ya. Terus kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dokter. Yang kedua tadi adalah penanganan khusus. Jadi begini, ini ada suatu hal yang sangat tidak biasa. Ada orang yang bisa sedemikian besarnya. Nah, beban bagi tubuh manusia untuk bisa memberikan metabolisme ke seluruh tubuh yang begitu besar tentu menjadi sangat berat. Jantung bekerja menjadi sangat berat, paru-paru bekerja sangat berat, apalagi dia tidak pernah bergerak. Jadi kondisi rumah atau lingkungan yang lembab dan sebagainya itu menimbulkan masalah-masalah di paru-paru. Demikian pula pada kulit, sehingga kulitnya juga banyak luka, kemudian lukanya terinfeksi, paru-parunya juga menjadi sesak karena ada infeksi juga dan sebagainya. Kita sedang memeriksa dan ada beberapa yang sudah ada hasilnya, antara lain fungsi jantung, fungsi paru, fungsi ginjal, sampai dengan fungsi hati, misalnya kita semua harus periksakan. Bagaimana mengenai yang lain-lain termasuk genetik, kami sedang membahas apakah kita perlu untuk berdiskusi lagi dengan teman-teman dari
itu ya dari siapa? Penyakit langka. Teman-teman penyakit langka ya? Ada, rare disease. Belum ya, belum. Nanti kita akan undang yaitu Dr. Damayanti. Izin dok, kalau misalnya dibandingkan dengan kasus Arya Permana, untuk pasien MF sendiri, apa sudah ada prosedur yang dijalani, apa sudah ada prosedur yang berbeda atau belum? Ini lebih berat ya kondisinya ya, karena datang sudah dengan kondisi yang dia sesak nafas dan komplikasinya lebih banyak. Kalau Arya mungkin lebih ringan dari dia, sehingga penanganannya tidak seperti yang sekarang yang lebih memerlukan banyak peralatan. Jadi nanti Dokter Arta dari tim anestesi, tim ICU akan menyampaikan betapa bahwa kita juga kesulitan untuk menangani, karena contohnya untuk memasukkan satu alat kepada tubuh yang besar kan tidak mudah, karena menembus dari otot yang begitu tebal untuk mencari pembuluh darahnya, kemudian panjangnya juga ternyata memerlukan beberapa alat khusus yang kami harus beli secara tersendiri di luar dari persediaan yang kita punya untuk orang-orang normal lainnya. Terima kasih dok. Mungkin Dokter Arta mau menambahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Dirut. Mohon izin, jadi untuk kondisi Tuan MF saat ini memang dalam kondisi yang stabil ya. Namun kemarin memang kondisinya memang sebenarnya sudah cukup berat. Karena kalau kita lihat riwayat pasien MF sendiri dalam 1 bulan terakhir ini sudah mulai mengalami penurunan sebenarnya di rumahnya. Jadi pasien MF ini mulai 1 bulan terakhir itu sudah tidak bisa tidur terlentang lagi. Hal itu menandakan adanya masalah pada bagian paru-paru dan pada bagian jantungnya. Nah kemudian pasien MF kemudian masuk ke RSCM dan memang kita bisa melihat kondisinya turun. Namun kita sudah tangani semuanya, kita berikan alat bantuan semuanya untuk bantu nafas dan semuanya di ruang khusus yang ada di lantai 1, dan saat ini kondisinya masih cukup stabil. Namun masih membutuhkan berbagai macam pemeriksaan dan tindakan ya gitu. Jadi fokus kita sekarang ini lebih ke arah menstabilkan kondisi Tuan MF. Setelah kondisi stabil mungkin nanti kita bisa membicarakan yang selanjutnya tata laksana terhadap kegemukannya. Begitu, terima kasih. Jadi kami sebetulnya juga mengapresiasi tindakan dari Dinas Kesehatan Tangerang yang boleh dikata tepat waktu responsnya, karena kalau terlambat sedikit mungkin kondisinya akan lebih berat lagi. Jadi memang sudah 1 bulan menurun di kondisi di rumah, dibawa ke sini betul kita temukan bahwa jantung dan paru-parunya memerlukan pertolongan yang lebih intens. Dokter, saya Haya dari Kumparan. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami obesitas dengan berat bobot yang luar biasa, sampai tadi dokter juga menjelaskan kalau misalnya bahkan sampai tidak bisa ditimbang lagi, dan ini bukan kasus pertama begitu. Mungkin bisa dijelaskan dan apa sih yang upayanya supaya hal tersebut bisa dicegah? Terima kasih. Tentu ada dokter yang lebih memahami tentang apa yang bisa terjadi pada kasus-kasus yang sampai besar sekali. Kan ini satu hal yang nggak biasa. Kalau kita sendiri normalnya makan biasa dan terus-terusan nggak bergerak, barangkali kita juga memang bisa besar sekali. Tapi ini besar sekali, yang besar sekali gitu ya. Jadi tentunya kalau kita dengar cerita dari keluarganya bahwa sebelumnya dia sudah mengalami kecelakaan, kemudian menjadi tidak bisa bergerak, dan itu menimbulkan masalah yang metabolisme menjadi sangat lambat dan mempermudah dia semakin gemuk. Saya minta dibantu oleh dokter spesialis gizi klinik kami, Dokter Nurul. Oh, ya. Baik, jadi untuk kasus Fajri, Tuan MF ini sebetulnya cukup langka. Kenapa langka? Karena sangat besar ya, jadi tidak umum untuk bentuk tubuhnya. Jadi sebetulnya manusia itu punya respon sebetulnya untuk menjaga rasa kenyang dan laparnya itu tetap seimbang. Namun tampaknya karena pasien ini juga tidak immobile ya, jadi banyak tidak bergerak karena kondisinya, sehingga semakin banyak deposit lemak atau timbunan lemak yang tertumpuk di dalam tubuhnya. Dan pada seseorang yang
obes atau yang gemuk itu terjadi gangguan respon rasa kenyang dan lapar. Jadi hormonalnya juga terganggu sehingga respon itu juga terganggu. Oleh karena itu mekanisme kenyangnya itu menjadi lebih berkurang. Jadi seolah-olah inginnya makan terus begitu. Oleh karena itu tindakan prevensinya akan sangat sulit sekali kalau kita tangani dalam kondisi yang sudah demikian lanjut. Jadi seharusnya sebelum menjadi obes sudah ada usaha prevensi sebelumnya, tapi ini tentu saja tergantung dari kesadaran pasien. Kalau menurut saya mungkin di awal tidak ada upaya prevensi karena pasiennya juga tidak punya insight yang baik mengenai dirinya sendiri. Demikian. Jadi kalau teman-teman bisa, maaf kami nggak bisa memberikan foto ya, karena itu ada kode etiknya. Tapi kalau bisa dibayangkan, pasien ini waktu tidur telentang, lebarnya dari ujung ke ujung kanan kiri begitu hampir 2 meter, 1,7 meter. Jadi memang besar sekali. Dokter Diki Tahapari, penyakit dalam. Ya baik, terima kasih Bu Dirut. Ya mungkin izin menambahkan, jadi kalau obesitas itu kan memang penumpukan dari lemak tubuh. Tadi Dr. Nurul sudah menjelaskan kalau keseimbangan antara asupan dengan pengeluarannya berlebih maka akan disimpan. Nah yang karena ini kasusnya unik, kita lagi evaluasi penyebab apa terkait dengan metabolisme pasien tersebut gitu. Karena banyak faktor yang pengaruh. Baik itu faktor genetik, itu bisa satu gen tertentu menyebabkan obesitas maupun yang sifatnya poligenetik. Banyak faktor yang mempengaruhi metabolismenya. Salah satunya misalkan kita hari pemeriksaan kita temukan ada gangguan fungsi tiroid pasien yang mungkin berkontribusi juga terhadap kejadian obesitas tersebut. Jadi kita sedang cari, karena ini kasusnya langka, termasuk sampai ke arah redis tadi, ke arah genetik, apakah ada gangguan genetik tertentu yang berkontribusi terhadap penumpukan massa lemak tadi. Dan memang penumpukan massa lemak tadi berdampak ke gangguan fungsi organ yang tadi disampaikan oleh Dr. Arta. Pengembangan parunya mungkin terganggu, jantungnya kerja lebih keras, dan juga pengaruh ke imunitas tubuh yang akan mengalami penurunan untuk melawan infeksi. Mungkin itu tambahannya itu, Dirut. Terima kasih. Selamat pagi dokter, saya Dinda dari Detikom. Mohon izin bertanya, untuk pasien ini sendiri apakah ada riwayat komorbid dan kemudian apakah komorbidnya itu kemudian memberikan faktor lebih terhadap obesitasnya itu sendiri. Kemudian untuk komplikasi, apakah terjadi komplikasi yang terjadi karena sebelumnya disebutkan bahwa pasien mengalami sesak napas, kemudian bagaimana perkembangan komplikasinya tersebut. Dan terakhir disebutkan bahwa pasien itu pernah melakukan bed rest, apakah bed restnya itu kemudian berpengaruh terhadap obesitasnya ini yang semakin besar. Terima kasih. Baik, saya serahkan pada dokter. Untuk masalah komorbid, dok? Ya, kalau untuk terkait obesitasnya memang tadi saya sampaikan salah satunya mungkin gangguan hormon tiroidnya. Jadi pasien ada kadar hormon tiroidnya sedikit lebih rendah, itu pengaruh kecepatan metabolismenya. Mungkin yang lain, jadi kalau karena obesitas memang bisa mengganggu berbagai macam metabolisme tubuh yang lain. Mungkin faktor yang memberatkan mungkin riwayat kecelakaan juga ya Dr. Arta ya. Mungkin Dr. Arta bisa menambahkan. Ya mohon izin. Jadi kalau untuk masalah komorbidnya mungkin kita masih tidak menemukan ya saat ini ya. Sebelumnya mungkin riwayat kecelakaannya itu yang membuat dia benar-benar tidak beraktivitas gitu, dan tidak beraktivitas hanya di satu ruangan, bahkan di ruangan itu dia melakukan semua kegiatan, mohon maaf, mulai dari buang air kecil, buang air besar, makan, itu hanya di satu ruangan itu gitu. Jadi memang karena dia kecelakaan itu membuat dia sangat tidak aktif selama beberapa bulan gitu dah. Nah, kemudian untuk perkembangannya selama perawatan kami di ICU sih saat ini kondisinya tadi seperti yang Ibu Dirut bilang kondisinya cukup stabil ya. Namun kami masih harus benar-benar dengan mesin memang ya Ibu ya. Namun kami harus benar-benar memantau karena kita tahu bahwa perubahan fisiologi pada pasien yang gemuk itu sangat unik sekali gitu. Mungkin kalau kita di Amerika mungkin mereka sudah biasa ya, namun kalau di kita untuk mendapatkan yang berat badan seperti ini itu memang masih cukup jarang. Jadinya
penanganan kami saat ini benar-benar kami memperhatikan berbagai parameter pernafasannya, parameter jantungnya, parameter ginjalnya, parameter hormonnya, kami perhatikan satu persatu dan parameter infeksinya juga. Jadi sistemnya lebih melihat, menunggu dan kemudian menangani apa yang akan terjadi gitu, sambil mengembalikan kondisi pasien. Terima kasih. Kenapa? Kecelakaannya itu kalau nggak salah 8 bulan yang lalu ya. 3 tahun yang lalu sama 8 bulan juga ada kejadian lagi. 3 tahun. 3 tahun yang lalu kecelakaannya. Kecelakaan kendaraan. Juga ada, mohon maaf, ada riwayat depresi juga dari pemeriksaan di sini. Terima kasih. Stres banget ya. Iyalah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita ini kan mengobati manusia ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan seperti matematik gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Segala sesuatu kita harus mengikuti perkembangan dan kemampuan tubuh manusia. Jadi pada saat ini yang kami hadapi adalah situasi bagaimana kami menstabilkan dulu apa yang kami terima, yaitu pasien dengan kondisi pernafasan, jantung dan luka-luka di kulitnya, ini yang kita harus bereskan dulu. Bahwasanya orang yang sudah terlalu lama tidak bergerak, tiduran, dari Kemkes Ibu Nadia dari Puskomlik. Ya, sudah lama tidak bergerak, pasti permasalahannya selain luka-luka adalah sirkulasi tubuhnya itu menimbulkan beberapa gumpalan darah. Jadi darah itu tidak mengalir dengan normal. Jadi semacam stasis gitu ya, pelan lambat. Itu menimbulkan beberapa gumpalan-gumpalan, bisa gumpalan di kaki, di betis atau dimanapun juga. Ini yang kita harus hindari untuk dia lepas. Kalau dia lepas, dia bisa kemana saja, bisa bikin stroke, bisa bikin segala macam. Jadi kita sedang memberikan bagaimana untuk menghindari hal itu dengan pemberian obat. Kemudian kita juga berusaha supaya dia agak bergerak, itu kita memobilisasi kan, miring, sehingga nanti juga lukanya kita yang di punggung kita obati. Tapi ini juga sulit, karena sangat berat dan alat yang untuk memindahkan atau memiringkan saja kita tidak ada, sehingga untuk memindahkan atau memiringkan saja kita harus mengerahkan beberapa orang gitu untuk mendorong dan mengubah posisi. Jadi masih dalam tahap yang sangat awal. Anda mengetahui ini bahwasanya perkembangannya sampai hari ini kita baru sampai menghindari tadi hal-hal yang lebih lanjut, baru membersihkan luka-luka, memperbaiki status cairan tubuhnya dia yang kita harus seimbangkan, dan kita sudah ketemu di laboratorium ada beberapa misalnya elektrolit yang kurang bagus, natriumnya rendah, kaliumnya rendah, kita harus tambahkan dulu. Jadi semua harus kita bikin normal dulu gitu. Sebelum kita beranjak untuk mengatakan mau diapain nih, dikurusinnya gimana caranya. Kita belum sampai ke menguruskan, menurunkan berat badan, tapi membuat dia memperbaiki sampai di status sehatnya dulu deh, normal dulu supaya sirkulasinya jalan dulu, begitu. Kadar gulanya kita awasin, kemudian segala macam kita harus awasin dulu sehingga, dan kita ingin dia sadar penuh lagi gitu ya, karena kemarin tuh memang dia datang seperti seolah-olah sadar tapi sebenarnya dia dalam kondisi penurunan kesadaran, dan kita bantu sekarang oksigenisasi parunya supaya bagus, supaya dia bisa bernafas, dan saat ini masih pakai mesin, masih pakai ventilator, kita sedang usaha bagaimana mencabut. Nah masalahnya untuk mencabut juga ada parameter yang kita mesti pastikan normal begitu. Nah saat ini kita belum bisa mencabut. Ya dok, saya Ayah dari iNews. Kalau kita melihat case-nya dari Fajri ini, tadi dokter bilang sangat langka ya begitu ya. Jika nanti sudah diketahui apa penyebabnya, kemudian juga hal-hal yang mungkin saat ini sedang diperiksa, apakah kedepannya akan ada penyuluhan untuk seluruh masyarakat bagaimana cara mencegah obesitas ini terjadi, khususnya untuk anak muda. Terima kasih dok. Pertama begini, mengapa sih RSCM menggelar press conference saat ini? Tujuannya sebetulnya bukan mau bikin heboh, kita hanya ingin memberitahu bahwa ada kasus yang jangan-jangan masih ada yang tersembunyi lagi nih.
Karena kita langka karena kita baru tahu ada yang melapor lalu mengirimkan. Jangan-jangan ada lagi yang mungkin perlu pertolongan dan kita harus cegah. Mungkin belum sampai 200 lebih kilogram ya, tapi kita harus mencegah bahwasanya orang tidak boleh dibiarkan untuk bertambah gemuk dan akhirnya sakit dengan berbagai komplikasi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ke depan penyuluhan saya rasa dari kami PKRS dan juga dari teman-teman seperti contohnya Dr. Diki Tahapari untuk diabetes sudah cukup banyak kita memberikan banyak informasi bagaimana menjaga atau dari gizi dari itu untuk bagaimana menjaga berat badan yang baik itu menjaga pola makan yang baik itu sudah, tapi bagaimana supaya tidak terlalu gemuk itu juga mungkin kita akan lakukan. Persoalannya adalah bagaimana hal ini kami bersama Kemenkes bisa mencegah jangan ada lagi kasus yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Begitu, karena kita berkali-kali dapat ini kayak kagetan aja gitu, wah ada ini gitu, jangan-jangan kita masih harus mendorong mungkin mohon maaf barangkali dinas-dinas kesehatan itu lebih banyak mengecek di Pemda masing-masing ada kasus seperti ini nggak sih yang kita bisa tolong sama-sama. Iya, kita paham bahwa mungkin orang kalau di dalam kamar 8 bulan nggak keluar pasti stres ya. Pasti stres. Jadi kita sekarang sedang menangani depresi, mungkin dia stres hanya karena gemuknya saja malu bisa. Kemudian dia tidak bertemu orang sehingga nggak ada teman mengeluarkan mengeluarkan unek-unek atau berbicara secara normal gitu ya. Karena kan beliau hanya ditemani oleh ibu kandungnya saja sudah cukup tua gitu. Padahal dia masih muda, umur 26. Ini kita di internal sedang begitu. Cuman tentu kami di sini juga punya dokter-dokter psikiatri ya, psikiatri atau mungkin psikolog yang bisa menjadi tempat orang-orang untuk mendiskusikan masalah depresinya. Jadi tapi saya rasa bukan hanya di RSCM, di semua rumah sakit atau di klinik itu banyak sekali layanan-layanan psikiatri dan psikologi untuk orang-orang yang mengalami depresi. Berapa ya? Saat ini 11. Ini enggak semua ya? Ini enggak? Oh, Dokter Artani. Mohon maaf saya membaca dulu banyak karena yang terlibat. Oh iya. Presiden. Iya, baik mungkin yang terlibat saat ini adalah dari ICU ya, ada saya, Dokter Ica, Dokter Adri, kemudian ada juga Dokter Heri Kurniawan dari bagian paru, kemudian ada Dokter Diki dari bagian endokrin, metabolik, kemudian ada Dokter Sali dari bagian jantungnya, kemudian Dokter Nadia dari penyakit dalam bagian darah, hematologi, onkologi medik, kemudian Dokter M. Kurniawan dari bagian neurologi, Dokter Ahmadu dari bagian bedah vaskular, Dokter Vivanto dari bagian bedah digestif, Dokter Nurul dari bagian gizi, Dokter Syanas dari bagian kulit, Dokter Eliza dari bagian kulit juga, Dokter Fauziah dari bagian THT, Dokter Eda Feranindya dari bagian psikiatri, tadi Prof. Damayanti dari bagian penyakit langka, dan mungkin dan Dokter Pringgo Dikdo dari bagian ginjal, dan ini mungkin masih akan bertambah lagi. Jadi memang kasusnya sangat multi spesialistik, mohon izin. Mungkin saya nambahkan, prinsipnya kami dari RSCM atas saran Bu Dirut menyediakan tim dokter terbaik, dan tim dokter ini bekerjanya tidak sendiri-sendiri tetapi komprehensif. Tahap ini kita eksplorasi segala faktor agar pasien ini memperoleh tindakan yang tepat sehingga kita bisa memperbaiki kondisinya, kondisi dari sisi fisik maupun kondisi dari sisi psikologis.
Sehingga nanti tim dokter ini di bawah kendali Dr. Hima selaku KBYM, Kepala Bidang Layanan Medik, dan Dr. Arta selaku Ketua Tim DPJP, Dokter Penanggung Jawab Pasien, untuk berkoordinasi, berkolaborasi, termasuk kepada Dr. Yunita selaku Kepala Instalasi tempat pasien ini dirawat. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahnya Direktur Utama BPJS sudah datang ke sini. Beliau menyampaikan bahwa kasus ini ditanggung BPJS. Jadi pasien tidak perlu khawatir untuk pembiayaannya karena semuanya dijamin oleh BPJS. Ya. Saya Linda dari Koran Jawa Pos. Saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada spesialis penyakit dalam atau spesialis gizi. Itu yang pertama terkait dengan apakah kecelakaan ini mengubah hormonalnya pasien sehingga akhirnya pasien ini mempunyai bobot yang lebih besar, ataukah sebelum kejadian kecelakaan itu memang memiliki bobot yang besar dan ada kemungkinan kelainan tiroidnya itu sebelum pasien kecelakaan. Kedua, kepada Dokter Arta, mungkin Dok, karena kami tidak bisa melihat di kamar gitu kan, boleh digambarkan nggak Dok perawatannya itu seperti apa? Misal tadi sudah menyebutkan dokter ahlinya berapa, tapi untuk perawat gitu kan, atau untuk alat-alatnya mungkin ada perbedaan nggak sih dengan yang bisa kita lihat mungkin di YouTube atau di Google gitu kan? Apakah ruang perawatannya seperti itu ataukah ada yang berbeda? Ketiga, kepada Ibu Direktur, Bu, ini sebenarnya kasus keberapa ya untuk yang di RSCM? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, untuk terkait dengan kecelakaan, sebenarnya tidak mempengaruhi dari kondisi hormonalnya. Jadi pasien sebelum kecelakaan berat badannya juga sudah berlebih, sekitar 150 kg. Jadi mungkin ada aspek-aspek lain yang berkontribusi terhadap obesitas sebelum pasien mengalami kecelakaan. Kan tadi yang saya sampaikan ada keseimbangan ya antara asupan makanan dengan pengeluaran sama kecepatan metabolisme yang ada di tengah sebenarnya. Nah, karena kecelakaan kemudian lebih banyak berbaring, tentu saja pengeluarannya akan jauh berkurang. Akibatnya keseimbangannya lebih positif, lebih banyak, jadi disimpan menjadi lemak tubuh yang berlebihan dan mengganggu organ-organ yang lain. Jadi tidak ada hubungan antara kecelakaan dengan gangguan hormon yang mungkin sudah ada dari sebelumnya. Mungkin itu, kasih. Baik, untuk gambaran saat ini karena kami tidak bisa menunjukkan gambarnya ya, jadi mungkin ruangannya alhamdulillah cukup luas ya. Mungkin ruangannya itu saya tadi mengira-ngira sekitar 6 kali 6 meter dengan kamar mandi dalam. Cuma kamar mandi dalamnya kan digunakan untuk petugas kesehatan di situ. Kemudian dengan ada ventilator, kemudian ada obat-obat infusan yang cukup banyak, terus kemudian juga ada monitoring curah jantung juga ada. Kemudian setelah itu bednya memang kita modifikasi bednya kemarin, terima kasih dari bagian teknik membantu kami untuk membuat bed modifikasi sehingga dia dalam posisi kepalanya sedikit naik ya, karena memang itu adalah posisi yang paling ideal untuk perawatan ICU. Kemudian perawatnya ada satu, namun mohon izin saya belum menyebutkan tadi ada Dokter Ira juga dari bagian rehabilitasi medik. Dokter Ira dengan timnya membantu untuk menggerakkan badannya, jadi kan memang pasien yang sakit kritis kan juga harus dilakukan gerakan pasif ya, menggerakkan badannya segala macam. Kadang-kadang ada 5 dokter itu yang membantu sekali untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian gizinya juga diberikan via selang dulu sementara karena kan dipasang alat bantu nafas, dan perawat juga ada 1-2 orang standby di situ, dan kami ada 1 meja di pojok buat menulis status pasien dan instruksi-instruksi dari 17 dan lebih dokter-dokter tersebut. Jadi sih begitu mungkin kondisinya. Terima kasih. Jadi bisa dibayangkan itu kita bikin ICU yang harusnya bukan di situ gitu ya. Jadi kita cuma membuat satu ruangan yang tadinya ruang rawat biasa menjadi mini ICU khusus hanya untuk pasien ini.
Jadi ada ventilator, ada monitor, yang kalau bunyi titit gitu ya. Terus kemudian ada segala macam peralatan infus dengan berbagai obatnya. Pasien di sini memakai banyak selang ya, selang makannya juga, selang oksigen, lalu peralatan semua yang masuk infus-infusnya ke tubuh. Oke. Oh, tadi yang terakhir yang pertanyaan saya ya, pasien keberapa? Ini pasien kedua. Yang pertama yang dulu Tuan A. Untuk yang dewasa ya. Satu maksimal 2 lagi ya, Bu Yani ya. Baik, ada lagi rekan-rekan media? 1-2 pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke. Satu lagi. Terima kasih. Mungkin ini untuk Bu Nadia, saya ingin bertanya. Langsung. Saya jawab aja nanti kita menjawab. Kalau itu diperantarakan oleh pihak RSCM untuk pasien MF. Tadi kan dibilang sudah tercover BPJS. Untuk kedepannya pendampingannya bakal seperti apa? Dan setelah kedua, kalau sebelumnya itu pernah ada kasus bayi Kenzi yang juga mengalami obes, itu sempat ada intervensi dari Kemenkes berupa bantuan. Untuk pasien MF ini, apakah ada hal yang serupa, tindakan serupa atau tidak? Terima kasih. Mungkin dari saya dulu ya Bu Nadia ya, Bu Nadia. Ya, jadi gini, kalau BPJS itu kan untuk penanganan kesehatannya, pelayanan kesehatannya, bahwa dia di sini mendapatkan obat apa, kemudian biaya ruang rawatnya, biaya segala macam itu beliau tanggung. Demikian pula pada saat anak K dulu ya, sama. Tapi kenapa Kementerian Kesehatan kemudian turun atau kemudian dari Dinas Kesehatan itu karena kemudian tuntutannya adalah lebih daripada itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh biaya hidup, antara lain adalah bagaimana ibunya selama nunggu di sini makan dari mana, misalnya gitu. Kemudian pada saat sudah dipulangkan, mereka kembali ke Kerawang. Kemudian untuk kontrol ke sini gimana cara transportasinya. Nah itu yang diminta sebetulnya. Makanya kita juga waktu itu sempat diskusi harusnya bukan ranah Kemkes, harusnya ranah Kemensos atau dari Dinas Kesehatan atau dinas sosial lah begitu. Jadi di situ Kemenkes hanya memfasilitasi supaya kami terhubung dengan rumah sakit yang ada di Kerawang, supaya mereka bisa kita bukan ini yang Kenzi, yang kan anak yang dulu kan ini kan belum pulang, sehingga mereka bisa menangani sama seperti di kita, supaya ibunya yang katanya susah mondar mandir nggak usah mondar mandir. Jadi dokter rehabilitasi medik kami mengajari di sana bagaimana penanganan CUPS-nya dia dan sebagainya seperti itu. Nah, ke depan sekali lagi kita jangan berandai-andai, kita keluar dulu dari situasi yang buruk di pasien yang ini gitu ya. Jadi kita stabilkan, kemudian kita akan pikirkan dulu penanganan apa yang sebelum dia bisa kita pulangkan atau kita kembalikan ke rumah sakit perujuk balik. Jadi kita mau rujuk balik dia kemana? Kita sedang mengevaluasi seandainya mau dibalik mau ke rumah sakit mana sih gitu? Apakah ke RSUD Tangerang atau kemana, sehingga kita bisa koordinasi dengan mereka apa yang diperlukan untuk mereka pahami lebih dalam penanganannya. Misalnya, mungkin kita bisa diskusi antar dokter gizi klinik, kita bisa diskusi antar dokter rehabilitasi medik, apa yang mereka bisa lakukan di sana sehingga pasiennya bisa kita kembalikan ke Tangerang. Satu pertanyaan terakhir rekan-rekan, ada lagi? Oke. Sudah cukup? Kayaknya yang sebelah sini tenang-tenang menghanyutkan. Oke, terakhir ya. Ya tadi yang nanya Silakan. di sini terus nih. Oh, kamera semua. Dari situ saya langsing ya. Oke, baik. Ya, saya Tio dari Kompas. Mungkin dari sepanjang pemaparan tadi mungkin sudah adakah prediksi atau perakiraan si MF ini akan dirawat berapa lama gitu dibandingkan dengan kasus sebelumnya yang A itu ya. Begitu. Sekali jangan berandai-andai, tapi kalau melihat kasus ini kayaknya agak lama. Pertama kita harus berpikir mengenai yang kondisi berat saja, kita bagaimana untuk melepas dia dari mesin ventilator, kita tidak bisa duga dalam 1-2 hari lah kira-kira ya. Kita mesti itu dulu, kemudian apalagi gitu. Kan penanganan luka-lukanya juga banyak. Saking besarnya itu, gemuknya itu beberapa gesekan antar
anggota tubuh ya dokter ya, itu kan memberikan luka misalnya di paha, kemudian di punggung karena dia terus-terusan terlentang, itu juga perlu perawatan karena sudah mengalami luka dan infeksi. Penyembuhannya pasti nggak 1-2 hari juga karena sekali lagi sudah sangat banyak di mana-mana. Nah setelah itu kami sedang berpikir untuk penanggulangan kegemukannya dengan beberapa metode atau teknik yang lebih canggih gitu, misalnya apakah dengan operasi untuk lambungnya atau ususnya, tapi itu nanti gitu setelah dia stabil membaik gitu. Kira-kira lama mungkin. Tapi mudah-mudahan menjadi lebih cepat kalau dibantu dengan doa dari teman-teman sekalian, khususnya untuk kami bisa menemukan cara terbaik bagi pasien ini untuk menjadi sembuh lebih cepat. Dan juga tentu doa untuk supaya dia punya kekuatan untuk melawan penyakitnya gitu ya. Udah. Ada Bu Nadia mau ada closing statement gitu barangkali Bu? Ada closing statement? Nggak ada? Teman-teman ada lagi tangan? Saya mungkin belum lengkap. Dokter Nadia mau? Nadia, karena sekarang kulitnya lagi banyak masalah ya. Terima kasih, saya sebenarnya dokter spesialis kulit dan kelamin bersama dengan dokter Elisa merawat saya waktu awal-awal datang. Jadi kalau untuk masalah kulitnya sebenarnya ada 3 yang besarnya. Jadi memang ada infeksi di daerah tertentu, nggak usah disebut ya. Di daerah tertentu ada infeksi yang disertai dengan nanah, jadi sudah menjadi selulitis purulenta. Tapi dalam 3 hari ini sudah perbaikan, sangat perbaikan untuk yang infeksinya. Kemudian ada luka-luka yang disebut pressure injury yang diakibatkan oleh tekanan, jadi biasa disebut ulcus decubitus ya, terutama pada daerah belakang, di daerah bokong, di paha juga, mungkin karena tiduran pada posisi yang sama dalam waktu yang lama. Ini agak sulit untuk mengobatinya karena untuk mengubah posisi seperti dikatakan oleh Bu Dirut, mengubah posisi untuk miring kanan miring kiri untuk mengobati luka-lukanya itu agak sulit. Yang ketiga adalah kaki kanan yang membesar. Kaki membesar itu kita membuat diagnosis dengan lymphedema, yaitu akibat dari sumbatan limfe yang tadi juga Dr. Atta sudah katakan. Kemungkinan juga penyebabnya apa? Apakah kemungkinan ada DVT, deep vein thrombosis tadi, atau sedang kita cari mungkin juga salah satu DD kita differential diagnosis itu adalah filariasis. Dan jadi kita sedang mencari juga penyebab dari kaki kanannya yang menjadi bengkak membesar tersebut. Itu juga memberi kontribusi terhadap berat badannya yang menjadi meningkat cepat ya, itu karena pembengkakan kaki kanannya yang jauh lebih besar dibandingkan kaki kiri. Pembengkakan kaki kanan ini kalau menurut cerita pasiennya ya, itu baru mulai 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu itu kakinya membengkak. Sampai tahun yang lalu menurut pasien itu beratnya 150 ya. 150 setahun yang lalu itu 150 kilo masih bisa bergerak. Di rumah pun masih bisa ke kamar mandi sendiri walaupun dengan ngesot ya. Tapi beberapa sebulan yang lalu itu yang mulai tambah parah menurut pasien sehingga mulai kalau bengkak kakinya tuh 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Jadi 3 masalah besar dari kulitnya seperti itu. Dr. Elisa mau nambahin? Baik. Terima kasih. Jadi kakinya itu besar sekali dan sudah dengan tekstur yang bukan kulit normal ya dok ya, sudah berubah sekali. Baik, barangkali cukup ya penjelasannya dari kami, mudah-mudahan bisa menjawab banyak keingintahuan dari teman-teman karena berkali-kali memang ingin mewawancara. Saya harap dengan cara seperti ini lebih efektif, lebih mampu menjawab karena kami dengan tim yang lengkap untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, diucapkan mohon maaf atas kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.